Program Satu Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Selanjutnya kita ikuti bersama perbincangan pagi bersama Ahmad Ihsan. Silakan Ihsan. Baik, selamat pagi para pendengar di manapun berada. Senang sekali kami masih menjumpai Anda dengan kesempatan yang beragam ya. Ada yang libur, ada yang masih bertugas, masih berdinas, seperti juga RRI yang terus mengudara, memberi informasi terbaru kepada Anda di segala kesempatan tadi. Dan tentu pendengar, di masa tatanan kehidupan baru saat ini, kuncinya adalah patuhi disiplin dan sadar terhadap protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Karena tiap hari masih ada penambahan kasus warga atau orang yang terkonfirmasi positif virus corona di Sumatera Barat ya. Dan kalau sebelumnya ada daerah yang masih tergabung di zona hijau, tapi saat ini sudah merah ataupun keluar tidak ada yang hijau semua. Dan ini juga menjadi perhatian, jangan sampai nanti ketika RRI mendapat referensi ada masa atau publik khususnya netizen di media sosial yang tidak percaya corona dan sebagainya, sehingga lengah, tidak patuh dan ya masa bodoh lah, cuek bebek dan sebagainya istilahnya. Nah ini juga mudah-mudahan edukasi Anda jangan sampai salah persepsi ketika menghadapi pandemi virus corona saat ini pendengar. Nah termasuk mungkin Anda di Sabtu Minggu, untuk pagi hari ini di Minggu 6 September 2020 Anda sudah berada atau mengagendakan untuk berkunjung ke destinasi wisata di Raraminang. Nah bagaimana saat ini situasinya dan juga apa yang perlu kita sikapi, kami akan berbincangkan untuk pagi hari ini. Di sisi pertama kami akan menuju ke Kota Padang. Sudah bersama RRI pagi hari ini Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat Bapak Nofrial. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nofrial. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ihsan, selamat pagi semua pendengar. Baik, ada sehat pagi hari ini Pak Nov ya? Alhamdulillah sehat. Ini sudah olahraga atau masih di rumah nih Pak? Habis jalan pagi. Berapa kilometer Bapak jalan pagi hari ini? Oh enggak jauh-jauh amat, sekitar 5-6 kilometer aja. Melihat suasana di Padang ya Pak ya? Melihat suasana kan. Ini gimana Padang saat ini Pak? Kalaupun ini juga cukup penambahan ya, kemarin sampai jam 10 sudah ada lebih 30 orang yang terkonfirmasi positif ya Pak? Benar, jadi saya selalu bilang ke teman-teman, ke keluarga, kita memang harus lebih berhati-hati di Kota Padang. Kalau misalkan sehari itu ada tambahan sekitar 30 saja, berarti masing-masing 2 kecamatan itu 2 orang penambahannya. Jadi memang agak sedikit mengkhawatirkan kalau kondisi Padang saat ini. Baik, nah kalau kita cukup maraton ya Pak untuk memberikan edukasi para pendengar di tengah tatanan kehidupan baru saat ini. Nah kalau di Kota Padang sendiri objek wisata sudah dibuka ya Pak? Objek wisata sudah dibuka, baik yang berbayar, apalagi yang tidak berbayar, sudah terbuka semua, kecuali mungkin hiburan mungkin yang belum. Baik, itu kan kebiasaannya pagi-pagi ini tidak begitu mulai tampak ya, tapi kalaupun aktivitas olahraga satu minggu sudah mulai ada peningkatan ya Pak, tapi menjelang sore sudah banyak yang nongkrong atau santai di kawasan Pantai Padang ya? Kalau pagi mungkin yang berkaitan dengan olahraga dan kepariwisataan ya jalan pagi itu pada beberapa titik seperti gor, seperti pinggir pantai itu sudah ramai untuk jalan pagi ya. Itu memang aktivitas olahraga, mungkin juga kepariwisataan di situ. Itu juga sesuatu yang harus kita sikapi. Kalau siang biasanya ya jalan-jalan kemana, makan, minum, ke mall kan. Kalau sore ya duduk-duduk sore lah di Pantai Padang. Baik. Kira-kira begitu kehidupan new normal di Kota Padang. Nah itu gimana Pak pencermatan Dinas Pariwisata terhadap Dinas Pariwisata di Kota Padang khususnya di tengah tatanan kehidupan baru saat ini Pak Nov? Jadi kita sebetulnya dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Kota itu sudah semenjak awal sepakat banyak hal. Jadi makanya kami pikir pariwisata ini sudah kita siapkan dan memang ternyata terbukti bahwa Pak Gubernur memang menyatakan bahwa pemulihan ekonomi itu kita angkat dari sektor kepariwisataan. Karena kalau memang misalnya dari sektor perdagangan industri, artinya kan memang uang beredar itu di antara kita saja. Tetapi kalau kepariwisataan itu kan ada uang masuk baru, baik dari wisatawan yang
datang dari luar maupun dari kunjungan atau perpindahan kita sendiri, misalnya Padang ke Bukit Tinggi, Bukit Tinggi ke Payakumbuh dan lain-lain. Jadi beberapa hal yang sudah kita sikapi dengan kabupaten kota itu sebetulnya kita sudah jauh-jauh hari 25 Mei itu bulan Mei itu kita sudah sepakat untuk membuat SOP di bidang kepariwisataan. Kemudian awal-awal Juni begitu kita new normal pertama Bukit Tinggi 1 Juni. Nah, Pak Gubernur itu sudah mendalami dengan para pentahelix kepariwisataan dan Kadispar se-Sumatera Barat itu tentang SOP ini. Jadi apa yang kita siapkan di new normal. Nah, terakhir tanggal 27 Agustus kemarin Pak Gubernur itu memang secara langsung membuat edaran tentang persyaratan wisatawan Nusantara yang berkunjung ke Sumbar. Dilanjutkan akhir bulan kemarin itu himbauan Pak Gubernur ke Bupati Wali Kota tentang langkah-langkah strategis pemulihan ekonomi berbasis kepariwisataan. Jadi intinya adalah sepertinya kita memang tetap harus menikmati dan berjuang di zaman new normal ini. Kepariwisataan tetap kita buka, tetapi memang ada banyak hal yang harus disikapi terkait pengawasan wisatawan yang tidak melaksanakan protokol kesehatan oleh kawan-kawan dinas pariwisata dan OPD terkait lain di kabupaten kota. Kira-kira begitu. Baik, di SOP-nya sama ya Pak, masih mengacu ke protokol kesehatan ya, atau ada SOP yang punya penekanan di masing-masing kabupaten kota? Relatif sama, itu sama dengan Permenkes itu, tetapi pada saat kita sepakati itu kita tambahkan itu ada terkait jam operasional, artinya jam operasional objek-objek wisata berbayar itu kita batasi sampai jam layanan kesehatan. Jadi misalnya kalau jam layanan kesehatan puskesmas, UGD itu ditutup jam 4, ya objek pariwisata kita tutup jam 4 juga. Yang kedua memang di objek wisata berbayar itu harus ada tim pengawas yang terdiri dari Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, kemudian Pol PP, TNI atau Polri. Nah, tambahannya 2 itu yang buat objek wisata berbayar. Sementara yang objek wisata tidak berbayar memang kita minta supaya kabupaten kota menurunkan tim-tim pengawasan internal mereka dari gugus tugas untuk mengawasi objek wisata tidak berbayar itu, gitu San. Baik. Nah, kalau belajar di Kota Bukit Tinggi di destinasi, contohnya mungkin yang familiar kan Kebun Binatang ya Pak, TMSBK. Ini kan cukup banyak antusias pengunjung. Ini kan ditempatkan petugasnya untuk patroli. Nah, apakah Dinas Pariwisata juga menginstruksikan hal itu ke semua objek wisata yang ada di Sumatera Barat? Iya. Kita instruksikan hal itu ke 30 objek wisata itu ya. Semua seyogianya harus ada tim pengawas. Harus ada tim pengawas. Juga kita tambahkan misalnya di objek-objek wisata tidak berbayar yang ramai. Misalnya ya kalau Bukit Tinggi mungkin Pasar Ape mungkin kan. Itu kan jam gadang itu kan tidak berbayar kan. Semua orang ada bebas keluar masuk di situ. Nah, kita minta Pak Gubernur minta Bupati Wali Kota untuk menempatkan tim pengawas di situ. Baik. Nah, kalaupun saat ini apakah Dinas Pariwisata sudah mulai melihat Pak progres juga objek wisata yang di pulau seperti itu, mungkin ke pulau? Ya, di pulau kita memang mengeluarkan SOP khusus saat itu, jadi artinya SOP tentang kepariwisataan perairan. Jadi ada sungai, ada laut, ada pulau, ada danau di situ kan. Karena memang pikiran orang kalau berenang masa pakai masker, kira-kira begitu kan. Sebetulnya bukan di airnya yang kena, tapi begitu sebelum masuk air atau setelah keluar air. Nah, biasa kan kalau di kolam renang sebelum masuk air kita kan di pelataran kolam renang itu, nah di situ kan ada potensi keterpaparan juga. Kalau ke pulau ya di atas bot ya juga bisa kena kan, karena droplet ini kan dari orang bukan dari ikan kan. Di pulau juga bisa kena. Jadi kita sudah membuat SOP khusus juga tentang wisata perairan. Baik, jadi kalau tadi Bapak memang melibatkan pentahelix ya, ini gimana responnya Pak? Karena di satu sisi kalau kita lihat wisata bahari dengan pulau tadi kan banyak warga setempat yang punya kayak agensi itu ya Pak ya? Ya.
Contohnya sekarang mungkin yang paling update itu kita sekarang minggu lalu kita mengumpulkan 5 Pokdarwis di Mandeh. Ada 3 di pesisir, ada 2 di Kota Padang. Nah, kita berikan edukasi, kita berikan bintek, dan kemudian kita serahkan juga beberapa peralatan APD seperti face shield, ada hand sanitizer, ada kita berikan termogan juga. Nah, pencegahan awal seperti itu terus kita upayakan ke kabupaten kota. Nah, dari provinsi sebetulnya beberapa hal terhadap pentahelix sudah kita lakukan. Yang pertama itu dulu Pak Gubernur mengambil kebijakan supaya semua staf atau karyawan hotel kita swab gratis gitu kan. Nah, kalaupun saat ini mungkin publik sudah punya referensi, Pak dan RRI sudah menyampaikan dan minta tanggapan Gubernur, Pak Wagub, dan bahkan Ketua DPRD Provinsi ketika akan merumuskan Ranperda untuk penertiban protokol kesehatan. Apakah sudah seperti apa masukan atau poin-poin penting Dinas Pariwisata terhadap Ranperda yang akan disahkan nanti menjadi Perda, Pak Nofrian? Oke, jadi kita ini sebetulnya sektor yang yang pertama paling terdampak, yang kedua kita juga paling riskan. Istilahnya bahasanya ditunjuk orang sebagai sektor yang menambah keterpaparan COVID-19 karena memang ada pergerakan orang kan. Pasti semua orang berpikir, nah kalau udah rame objek wisata kan, pariwisata kan, yang bikin ini bikin itu. Nah, kira-kira transmisi lokal ya, ada potensinya seperti itu. Transmisi lokal. Nah, edukasi yang pertama itu ya memang seperti apa yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian di dalam Perda ini kita memang kembali ke SOP baik yang dikeluarkan oleh Permenkes, Kementerian Kesehatan, maupun oleh kita. Tambah sekarang lagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga sudah menyampaikan SOP itu, bahwa setiap orang yang berkunjung ke objek wisata itu yang pertama harus merasa bahwa dia sehat dulu. Karena memang sekarang ada OTG yang tidak terasa dan lain-lainnya. Kedua, masuk objek wisata itu ya memang harus dicek suhu tubuh. Karena itu adalah identifikasi pertama di saat kita bisa memilah mana orang yang bersuhu tinggi atau tidak bersuhu tinggi. Dan kemudian kita sekarang menambah di objek wisata itu yang namanya crowd management, itu juga kita masukkan. Crowd management itu artinya semua orang di objek wisata itu harus punya space sekitar 1 meter persegi. Ini untuk menjaga kerumunan, artinya bahwa satu objek wisata itu kalau memang orang di dalamnya sudah full, sudah sesuai dengan 1 meter persegi tadi atau kebijakan 1 meter persegi tadi, yang lain nunggu dulu sampai ada yang keluar. Nah, itu jadi ada sistem antri ya? Iya, ada antrian ya? Ya, itu sudah dimasukkan dalam SOP kita, bahwa misalnya Taman Panorama luasnya berapa. Nah, luasnya berapa, kalau misalnya satu orang itu harus punya space 1 meter persegi ya, kapasitasnya di situ memang harus segitu pada satu saat. Nah, begitu ada yang keluar baru yang lain masuk gitu ya. Gitu. Baik, jadi intinya dengan adanya rujukan diperkuat dengan Perda ini berarti tidak, tanda kutip, ingin mengembalikan animo atau geliat pariwisata kunjungan imbasnya kepada pelaku UMKM, bukan cari untung sebanyak-banyaknya ya Pak Nov ya, berarti ya? Bukan. Tapi nanti dibuka. Kalau ditanya orang berapa prediksi kunjungan wisatawan, saya selalu bilang bahwa tidak usah menanya-nanya kami tentang prediksi kunjungan wisatawan 2020. Ada orang datang saja sudah syukur. Yang kedua, memang tahun ini tahun keprihatinan bagi dunia kepariwisataan kan. Kita misalnya belum akan mengharapkan wisatawan mancanegara datang. Orang dari Malaysia saja masih melarang warganya untuk datang ke Indonesia kan. Nah, makanya kita sekarang orientasi pertama wisatawan lokal, artinya dari kita ke kita, Padang ke Bukit Tinggi ke Pariaman dan lain-lain. Yang kedua adalah dari wisatawan Nusantara. Wisatawan Nusantara ini pun menjadi menjadi tanda tanya bagi orang. Nah, gimana nih, udah dibuka aja kalau wisatawan, sementara kita nggak tahu dia dari zona merah dan lain-lain. Nah, kita kan punya beberapa aturan, punya beberapa himbauan, misalnya setiap yang datang itu harus dapat memperlihatkan hasil PCR atau sekurang-kurangnya rapid di dalam edaran gubernur itu kan. Yang kedua, kalau mau menghilangkan predikat OTG-nya ya harus swab dulu di bandara. Nggak ada loh provinsi lain yang memberikan swab gratis buat wisatawan atau pengunjung yang datang ke Sumatera Barat seperti kita di Sumatera Barat kan.
Baik. Nah, kalaupun estimasi awal, Pak Nov, kalaupun kami punya referensi kan nanti di 11 September akan disahkan Ranperda ini. Nah, apakah memang di 11 September, kalaupun 11 September berarti ada momentum penting ya, karena ulang tahun RRI 11 September juga ada penguatan Perda juga, Pak ya. Nah, kalaupun kami lihat di objek wisata di Sumatera Barat ini secara ya beberapa persembahan awal lah Pak Nov, kan namanya wisata keluarga, orang tua ayah ibu ajak anak-anaknya masih kecil ya, ada yang sudah jalan, ada yang digendong. Nah ini kan ketika anaknya yang masih kecil nggak pakai masker, itu gimana nanti ketika penerapan penindakan dengan acuan Perda tadi, apakah orang tuanya dikenakan sanksi atau gimana itu? Jadi Perda ini kan lahir lebih kepada bahwa pemerintah provinsi sekarang melihat bahwa tindakan untuk pengobatan kan sudah maksimal, tindakan untuk penanganan ya, penanganan sudah maksimal. Nah sekarang kan sebetulnya masalahnya kan sekarang di sosiologi masyarakat kita kan. Jadi setiap orang merasa new normal ini new-nya dihilangkan, normalnya aja kan, kemana-mana bebas segala macam. Padahal misalnya di hal-hal yang paling prinsip, misalnya pakai masker. Bahkan kalau misalnya kita dengan adik kakak pun, dengan keluarga beda rumah, begitu kita ketemu di luar, kita harus sama-sama pakai masker buat menjaga keterpaparan supaya bisa sangat minimal gitu kan, dibandingkan dengan tidak pakai masker. Nah, yang kedua di objek wisata itu sebetulnya Perda ini kan mengikat semua orang. Jadi artinya semua orang yang tidak mengikuti protokol kesehatan, apakah pria, wanita, tua, muda, segala macam, kan memang akan dikenakan sanksi tertentu. Tetapi khusus bagi anak-anak, karena memang anak-anak di bawah pengawasan dan perlindungan orang tua, tentu yang akan dikenakan sanksi orang tuanya menurut saya. Karena memang anak-anak kan berarti di bawah pengawasan orang tuanya. Gitu, baik, jadi memang benar ya Pak, ini kalaupun ketika masuk ya memang masuk ke ranah sektornya pariwisata dengan di poin-poin yang tertuang nanti dalam Perda ini kan Perdanya kan masih sudah ada gambaran Pak dari apakah DPRD ataupun juga Pak Gubernur ataupun Pak Wagub. Perda ini kan sifatnya ketika masa ini Pak. Nanti takutnya nanti Perdanya kan berlanjut sampai ke depannya, ini menjadi acuan orang masih ragu-ragu masuk pariwisata loh Pak Nov. Iya, jadi para epidemiologi kan menyatakan bahwa virus corona ini akan tetap ada, kemudian dia akan bertransformasi seiring dengan peningkatan imun. Nanti katanya itu akan menjadi sebuah virus biasa sebagaimana layaknya virus influenza dan lain-lain. Nah, menurut saya pribadi artinya Perda ini akan mengikat sampai yang pertama ditemukan vaksinnya, yang kedua memang pada kondisi kita semua sudah familiar dengan virus COVID-19 ini. Nah, Perda ini sekarang harus kita buat karena memang kondisi masyarakat kita yang luar biasa ini ya, luar biasa mungkin udah PSBB sekian lama, sudah new normal sekian lama kan, jenuh di rumah ya Pak ya. Aktivitas orang sekarang kan sudah tidak terkontrol dalam tanda petik, buat beberapa kasus misalnya ke pasar, ke objek wisata. Nah begitu kan, jadi ya pasti ya nanti ada limitasi Perda, atau Perda itu kita sesuaikan kembali dengan Perda baru. Baik, jadi kalaupun keinginan Dinas Pariwisata Provinsi gimana Pak terhadap Perda? Apakah akan ditempel-tempel juga Perdanya di seluruh objek wisata yang ada di Ranah Minang? Enggak, Perda itu kan menyangkut semua aspek. Jadi kita ambil yang bagian wisatanya, kemudian kita coba lihat. Kami pikir kalau substansi pariwisata dalam Perda itu sudah termasuk dalam SOP. Nah, Perda ini sekarang cuma akan memberikan warning, akan memberikan peringatan kepada warga Sumatera Barat bahwa kalau Anda tidak melakukan ini, sanksinya ini, kira-kira begitu. Kalau protokolnya, saya pikir di sektor mana saja sudah termasuk dalam Perda. Tapi ini tindakan kalau seandainya protokol kesehatan tidak atau diabaikan oleh masyarakat. Kalau keinginan pariwisata juga di Sumatera Barat Pak, ini kan masih tentu ada upaya sosialisasi ya, jangan langsung terapkan. Nah, ini orang terkejut Pak, saya nggak tahu gitu jawabannya dari pengunjung. Nah ini gimana? Berapa lama kalau Dinas Pariwisata Provinsi menginginkan sosialisasi Perda sehingga para pengunjung objek wisata memang tahu bahwa sudah ada peraturan yang mengikat
ketika berkunjung ke objek wisata, Pak Nov? Jadi nanti ada durasinya setelah perda ditetapkan, kemudian nanti mungkin Pak Gubernur kepada kami sektor-sektor yang sangat terkait akan memberikan waktu untuk sosialisasi. Tetapi khusus bagi bagi pariwisata kita di Sumatera Barat, sosialisasi itu sudah kita sampaikan dalam bentuk konten-konten kita di medsos. Jadi beberapa konten Dinas Pariwisata itu di Facebook, di IG, di YouTube kita sudah sampaikan monolog tentang kepariwisataan era new normal. Jadi artinya bahwa kita sudah minta masyarakat silakan berwisata, tetapi patuhi ini, patuhi itu dan lain-lain. Kemudian jangan sampai nanti kita berwisata nanti membawa mudarat bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungan. Nah, kemudian jangan sampai wisata atau pariwisata nanti yang dituding sebagai pembawa ini. Udah banyak monolog kita sebagai edukasi kepada masyarakat bahwa silahkan berwisata tetapi memang patuhi protokol kesehatan. Jadi sosialisasinya kami pikir tinggal kita sempurnakan lagi dengan konten catatan bahwa ini sudah diatur perda loh kan. Kalau ada perda berarti ada penindakan, kira-kira begitu. Baik, jadi memang selagi digarisbawahi Dinas Pariwisata juga ingin nanti akan banyak petugas atau aparat penegak untuk penerapan perda tadi, Pak? Iya, benar. Baik, nah tentu juga penting ya untuk melibatkan lagi ya Genpi ya di masing-masing daerah ya. Oh ya, kita didukung oleh kawan-kawan itu semua kok. Kawan-kawan Genpi, ada beberapa grup itu gencar semua untuk menjaga bahwa sektor pariwisataan sebagai sektor yang sangat terbuka itu untuk dapat sama-sama kita sikapi, baik kita selaku tuan rumah maupun wisatawan yang datang maupun bidang-bidang supporting kita seperti UMKM, ekonomi kreatif dan lain-lain supaya sama-sama saling mengingatkan tentang pentingnya berpariwisata dengan kondisi new normal ini. Baik, Pak Nov, digarisbawahi berarti untuk akses wisatawan mancanegara tidak dibuka ya sampai saat ini? Sampai saat ini belum. Nanti eksekusinya kita lihat saja begitu flag dari Air Asia dari Kuala Lumpur terbuka, berarti pemerintah Malaysia dan pemerintah Indonesia sudah sepakat untuk membuka kembali akses wisatawan dari Kuala Lumpur ke Indonesia, ke Padang. Sekarang yang kalaupun ada, kami pikir itu lebih kepada tambahan-tambahan tur wisatawan mancanegara yang kebetulan sudah ada di Indonesia. Misalkan beberapa dua bulan lalu ada beberapa surfer ke Mentawai. Nah itu saya pastikan bahwa surfer itu ada surfer yang kebetulan karena PSBB tinggal di Bali, kemudian nggak tahu harus gimana, kemudian mereka ingin menikmati Mentawai. Jadi kami pikir itu lebih kepada wisatawan yang memang sudah ada di Indonesia juga. Jadi kayak memang tur berkeliling ya? Berkeliling. Bertahap-tahap ya dari Bali ke Jawa, Jawa ke Sumatera ya, Pak? Ya, mereka nggak bisa keluar juga kan? Gimana mau balik ke kampungnya, Pak ya? Karena nggak bisa akses. Nikmati aja. Ujung-ujungnya jangan sampai nanti ganti KTP ya, Pak ya? Nah, kalaupun berbicara Pak, event-event, apakah sudah ada agenda event-event yang dilaksanakan di masa TKB saat ini? Kita membatalkan semua event besar kita. Ada TDS, ada Wonderful of Indonesia, ada Minang Geopatran, ada Uda Uni, semua kita batalkan. Ada Indonesian Channel juga mengundang pemuda-pemuda milenials dari 77 negara, kita batalkan. Nah, sekarang kita angkat event-event kecil, San. Jadi kemarin itu kita berpikir bahwa yang pertama untuk kawan-kawan pelaku ekonomi kreatif ini harus kita motivasi karena mereka tidak punya media sekarang untuk menampilkan kreasinya. Yang kemudian kita juga tetap harus menjaga image wisata Sumatera Barat ini untuk semua orang. Jadi artinya tagline-nya wisata Sumatera Barat ini siap menerima kunjungan Anda di saat kondisi nanti normal kembali. Nah, kita kemarin angkat event Festival Aircraft di Awo Sarumpun Tanah Datar. Nah, itu menampilkan beberapa rangkaian kesenian tapi tanpa penonton. Nah, kita maksimalkan
itu para fotografer, videografer, youtuber, influencer. Nah itu hasilnya sudah kita lihat bahwa ternyata jangkauan atau penikmat konten itu jauh lebih besar daripada orang datang melihat gitu kan. Karena memang kalau orang datang melihat kan kita tahu sendiri kalau kita adakan event paling yang datang berapa 1.000, 2.000. Nah, ini kalau lewat media sosial ini followernya atau yang jangkauannya jauh lebih besar dari itu. Nah kita akan adakan yang kedua kali besok di pesisir selatan. Di situ ada sile di atas laut, kemudian ada fashion show di dermaga. Nanti juga ada di Payakumbuh, Marandang, malam hari di jembatan Ratapan Ibu. Tapi semua tanpa penonton dan lebih kepada penyiapan konten-konten untuk dipromosikan di media sosial. Baik. Nah, kalaupun event-event yang ini kan event-event biasanya kalau sudah levelnya cukup tinggi kan jauh-jauh hari sudah disiapkan ya Pak Novel. Ini gimana dari tanggapan pihak ya promotornya gitu? Apakah memang harus menunda sampai pandemi ini berakhir, matian sudah ketemu vaksinnya, sudah dinyatakan sudah cukup ya efektif untuk dilaksanakan eventnya, atau dipending untuk tahun berikutnya atau gimana Pak? Rata-rata para inisiator, para event organizer-nya memang memahami itu seperti TDS, memang isi memahami itu dan merencanakan untuk mengadakan TDS kembali di 2021. Beberapa kegiatan juga begitu, Indonesian Channel, ada Jakarta Fashion Week, Indonesian Fashion Week itu menunda sampai 2021. Kalau TDS 2021 kabarnya ada perluasan lagi ya Pak ya? Kabarnya Pekanbaru udah masuk, nyatakan siap? Kita pengen ditambah karena memang tagline-nya kan sudah ada tambahan Connecting Sumatera. Nah kita mau menambah teman-teman lain. Kita sudah melakukan pendekatan kepada Riau. Jawaban mereka secara lisan mereka menerima, tapi belum jawaban formalnya. Sumut Pak? Sumut belum. Ya, tahap-tahap aja dulu San. Jadi kalau misalnya Jambi itu sudah 3 kabupaten kota. Riau itu kita pikirkan begitu kita bisa masuk di Kiliran Jauh ke Kuansing, kemudian Pekanbaru, kemudian Bangkinang, Koto Kampar, kemudian masuk ke 50 kota. Kita imajinasikan jalurnya seperti itu. Jadi artinya ada 3 provinsi mungkin 2021 kalau Riau bersedia secara formal nanti. Baik. Jadi timingnya itu memang kembali lagi ke pihak tuan rumah Sumatera Barat atau ke UCI lagi? ISI dan UCI prinsip setuju karena memang dari awal memang identik bilang akhir tahun ya Pak, November gitu ya, November, September, Oktober. Sekarang udah tercatat September. September ya? Ya, kita udah daftarkan untuk September. Baik. Ini luar biasa sih. Ini seharusnya kita September sudah bisa mengudara di beberapa etape ya Pak ya? Aduh. Baik, mungkin terakhir Pak Nov ada penekanan apa yang mungkin kalaupun Pak Nov secara instruksikan dari kepala dinas-dinas kabupaten kota yang belum merasa butuh evaluasi lagi terhadap protokol kesehatan atau gimana Pak Nov, silakan. Jadi yang pertama itu kepada kawan-kawan dinas pariwisata saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Kita selalu bersama-sama untuk menyikapi segala bentuk permasalahan dan rencana atau peta jalan kita ke depan. Dan kita yakin bahwa memang kepariwisatan adalah sektor yang sangat terbuka dan untuk itulah kita harus lebih memperkuatkan barisan di sektor pariwisata. Nah kepada masyarakat mungkin saya pikir bahwa silakan berwisata, silakan nikmati keindahan, silakan lakukan apa saja, tetapi memang harus memperhatikan konsep-konsep protokol kesehatan dan lihat juga objek-objek wisatanya kalau ada masukan-masukan terkait misalnya ke tidak terlaksananya protokol kesehatan, mohon dilaporkan kepada kami Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten Kota untuk kemudian kita tindak lanjuti supaya kita bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk menikmati objek wisata di seluruh Sumatera Barat. Mungkin itu Sir. Baik Pak Nov, untuk pagi hari ini sudah hadir dan berbincang, nanti kita akan agendakan lagi untuk bincang berikutnya Pak Nov ya. Oke. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, selamat pagi kembali. Baik, pendengar, itu informasi dari Pak Nofria selaku Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat. Cukup banyak penekanan beliau tadi, yang mana kita masih menunggu ya peraturan daerah untuk ya penertiban dari protokol kesehatan. Kalaupun tadi Pak Nov berkali-kali sudah kami catat, pendengar, protokol kesehatan itu sudah jauh-jauh hari disiapkan dan diterapkan, disosialisasikan dan juga ditindak. Contohnya ketika Bukit Tinggi pertama kali keluar dari PSBB, ini aparat atau juga Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Kota Bukit Tinggi sudah membuat skemanya juga. Tentu arahan dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat ya, cek suhu tubuh, kemudian tempatkan wastafel untuk cuci tangan, kemudian juga atur jarak, tidak berkerumunan, kemudian ada selain security juga ada petugas yang untuk ya memberikan anjuran, contohnya Bu, Ibu dari mana, pakai masker dong ya. Ini sudah terbiasa semestinya para pengunjung dan wisatawan, tapi masih ada oknum-oknum yang membandel ya. Saya aman-aman saja, maskernya cuma di dagu atau di ya situasi. Contohnya sampai kami media, saya mungkin on air di RRI saat ini pakai masker, ini kan nggak nyaman ya, dalam artian nggak fokus. Mungkin Anda mendengar suara saya, mungkin ya dibuka saja, tapi ini pelindung mikrofon sudah diterapkan ketika diwawancara dan sebagainya. Nah, ini penting untuk bisa dilaksanakan, apalagi tadi Pak Nov selaku Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat ingin nanti perdanya, kalaupun informasi di 11 September nanti sudah disahkan, nah tentu disosialisasikan akan ada aparat keamanan baik Polri, Polda siap untuk menindaklanjuti ya perda ini. Kalaupun nanti ada oknum pelanggar yang tertangkap, tidak mau didenda dengan ya rupiahnya berapa, nanti sudah ada ketentuannya, termasuk ada kurungan, kabarnya ada kurungan, siap untuk disikapi itu. Dan juga mungkin Satpol PP sudah punya nanti payung hukum ketika ada oknum pelanggar yang membantah, ini apa aturannya, saya langgar apa, ini pasal berapa. Nah, ini sudah ada nanti disosialisasikan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat, apakah nanti akan ditindaklanjuti oleh kabupaten kota untuk merunut lagi turunannya dari perda provinsi itu, pendengar. Baik, kami akan nanti mencoba untuk berbincang lagi lah dengan beberapa narasumber yang menjelang nanti ke pukul 9 pagi menanggapi objek wisata di tengah masa adaptasi kebiasaan baru atau juga tatanan kehidupan baru, new normal. Saat ini masih di RRI Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal inspirasi.